Pemirsa, kita lanjutkan bincang dengan putri ketiga dari Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yakni Ibu Amelia Yani. Tadi sudah diungkapkan bagaimana lika-liku, bagaimana dinamika yang terjadi pada era 65 dan sebelumnya juga sempat mundur ke 64. Seperti kita ketahui bersama, Partai Komunis Indonesia pada 14 Januari 1965 mengusulkan angkatan kelima, yakni buruh dan tani dipersenjatai. 10 juta itu dari tani, 5 juta dari buruh. Nah, pada Januari itu juga Jenderal Ahmad Yani terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan ide PKI untuk mengusulkan angkatan kelima buruh dan tani dipersenjatai. Kita punya rangkaian tulisan dari Jenderal Ahmad Yani, catatan di buku notesnya tentang sikap beliau terhadap tidak setujunya angkatan kelima. Nah, kita dengarkan catatan-catatan Jenderal Ahmad Yani yang akan dikemukakan oleh Ibu Amelia Yani. Ibu Amel, setelah tanggal 14 Januari 1965 itu ada catatan dari Jenderal Yani tentang sikapnya terhadap angkatan kelima, yaitu tentu angkatan pertama adalah angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian. Tiba-tiba PKI mengusulkan angkatan kelima. Dan sikap tegas itu sejak awal dikemukakan oleh angkatan darat. Ketika angkatan yang lain masih bimbang, angkatan udara malah mendukung, angkatan laut dan angkatan kepolisian bimbang, angkatan darat tegas menolak angkatan kelima. Mungkin ada catatan dari Pak Yani tentang angkatan kelima itu, bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau mengenai angkatan kelimanya tidak ditulis di sini, tapi itu ada dalam rangka Dwikora, kan yang Malaysia waktu itu, dan tentara harus perang lagi dan dikirim pasukan ke Kalimantan Utara. Dan ketika Bapak saya tidak setuju, mungkin banyak sekali rumor yang menyalahkan beliau. Lalu ada semacam perang batin mungkin di agenda tahun 1965 bulan Januari tanggal 18. Jadi 4 hari sebelum angkatan kelima, ya, di mana Bung Karno seperti setuju dengan angkatan Bapak saya tidak. Dia bertanya pada dirinya, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Di situ sebenarnya dilemanya Bapak itu adalah, kesetiaan saya ini bukan kepada pemimpin besar revolusi, tapi kepada rakyat bangsa dan rakyat Indonesia, tanah air. Itulah yang sampai dengan Irian Barat berhasil masuk menjadi bagian dari salah satu provinsi di Indonesia, sehingga menurut beliau itu yang harus dijaga nama NKRI kan. Nah, tapi pada Dwikora itu hampir semua itu angkat senjata. Jadi istri-istri prajurit, ibu-ibu dari apa namanya Kartika, Persit dan Kirana, semua latihan nembak itu dan memakai baju suaminya yang hijau-hijau. Semua kayak mau perang, gitu ya. Tapi kita lupa bahwa di situ adanya pemuda rakyat dan Garwani yang juga dilatih untuk Malaysia di Lubang Buaya. Tapi itu orang tidak terlalu memperhatikan karena semua konsentrasi untuk sebuah kekuatan besar yang akan menghancurkan Malaysia tadi. Cuma kalau saya lihat di catatan Bapak saya di sini, semua bicara tentang budget, tentang anggaran, sebetulnya nggak ada uangnya. Jadi cuma ditulis saja. Nanti kekuatan Inggris seberapa, kekuatan negara lain seberapa, tapi sebenarnya Indonesia hebat, ahli dalam perang, tapi jadi kalau nggak ada senjata yang Pak Yani sebenarnya tidak begitu sepakat dengan konsep ganyang Malaysia dari sisi militer, tidak ada dananya. Tidak ada duit, negara ini bangkrut sebenarnya waktu itu. Kalau kita sudah tahu kejadiannya, inflasinya sampai 650%. Saya lihat tukang becak itu, hampir semua singletnya itu udah rombeng-rombeng, nggak pakai sepatu, jualan di Gambir itu orang pada jualan beras, jualan tentara, jualan.
kemiskinan akut saat itu. Tapi termasuk tentara juga mengalami. Semua miskin kan, nggak mungkin lah kalau inflasi sampai segitu. Ada orang kaya, mungkin ada 1-2 orang saya nggak tahu. Tapi seluruh rakyat Indonesia itu dalam kondisi lapar. Nah kalau orang lapar disuruh perang ya nggak mungkin. Kalau nggak ada peluru harus beli, peralatan alutsista harus beli. Kalau nggak ada uangnya gimana? Ditulisnya di sini kebutuhannya ini, tapi it's only in writing, hanya ada di buku agenda. Jadi bapak saya dilemanya di situ. Kok suruh perang lagi habis DITII, PRRI, Permesta, merebut Irian Barat, kan terus tuh nggak berhenti. Terus suruh perang lagi melawan Malaysia. Malaysia di belakangnya ada Inggris. Dia punya uangnya. Dan ketika Bung Karno pidato tentang Dwikora, seminggu kemudian Malaysia diterima di Dewan Keamanan PBB. Tambah marah kan? Lalu Bung Karno menyatakan keluar dari PBB, keluarlah. Tambah nggak punya teman. Kan temannya siapa? RRC sama mana? Poros Jakarta, Pyongyang, Beijing itu hanya poros tapi tidak ada. Tapi kalau senjata memang ada ya. Dulu Bang Boya kan ditemukan senjata cum itu banyak, sama pakaian militer dikubur kayak kuburan gitu loh. Jadi itu ada memang. Tapi tentara angkatan darat nggak punya uang. Ketika kejadian itu kan terusan ring 1.000 jadi Rp1, ada artinya. Jadi ketika kemudian harus menyerang Malaysia, Jenderal Yani juga ragu ya. Walaupun memang ada kebutuhan angkatan darat, butuh ini senjata untuk menyerang. Hanya catatan saja. Hanya di buku ini hanya catatan toh. Tidak bisa diwujudkan ya. Nggak terwujud. Mau beli uangnya dari mana nggak tahu. Nggak tahu. Mau ngomong sama Bung Karno dia sibuk sendiri. Tapi sudah diungkapkan juga kepada Bung Karno bahwa keperluan angkatan darat seperti ini. Saya rasa bapak saya mungkin pernah bicara karena ada di catatan di sini. Hanya karena bapak saya selalu dipojokkan oleh propaganda PKI seperti dokumen Gilchrist, Jenderal Pentagon berberitahu matang itu pengkhianat oleh DNID, kemudian Gilchrist dan Dewan Jenderal yang sebetulnya itu hanya tulisan bapak saya Wanjakti, tapi itu betul-betul jadi senjata yang sangat ampuh untuk membunuh bapak saya. Kemudian satu lagi belai politik yang Bung Karno, bapak saya juga mulai marah akhirnya. Dia menulis kepada Bung Karno surat protes Jenderal Yani kepada Soekarno ya. Saking banyaknya dia dipojokkan, lama-lama kan dia marah ya. Propaganda komunis itu kan luar biasa. Kalau dokumen Gilchrist itu gara-garanya itu gedung kedutaan dibakar oleh massa PKI. Lalu bapak saya itu ya sebagai panglima di sini dia harus menyelamatkan meskipun mobilnya dibakar, tapi dia menyelamatkan duta besar dan semua staf. Besoknya bapak saya cerita sama ibu waktu makan siang, dikirimin bunga oleh Gilchrist, dubesnya. Dia bilang terima kasih dari saya seorang nekolin, katanya nekolin gitu ya, neokolonialisme imperialisme itu. Bapak saya ketawa cerita sama ibu, itu pun dijadikan propaganda sebagai our local army friends, bahwa Inggris dan Angkatan Darat Indonesia itu berteman baik gitu. Kemudian diisukan mata-mata Amerika, kemudian Dewan Jenderal. Jadi kebetulan juga Jenderal Yani karena selain pernah sekolah militer di Amerika, pernah sekolah militer di Inggris ya. Ketika menyelamatkan dubes Inggris, dituduh juga bahwa sebagai antek Inggris. Gitu. Makanya kemudian ada guyonan dari dubes ya, bahwa menyelamatkan nekolin ya. Dari saya seorang nekolin gitu ya. Nah, bapak saya ketawa waktu cerita itu di sini di meja makan ini. Jadi kasihan ya, dia bagi bapak itu sesuatu yang positif, tapi bagi orang lain yang benci itu dijadikan alat propaganda yang sangat ampuh gitu loh. Bisa dijelaskan barangkali surat dari Jenderal Yani, guratan hatinya barangkali disampaikan lewat surat tentang tudingan-tudingan soal Dewan Jenderal, tudingan tentang dia menjadi antek-antek Amerika, Inggris. Bisa dijelaskan Bu Yani? Ada catatannya? Catatan bapak saya ada. Ini saya merefleksi aja semuanya. Jadi bapak saya nulisnya gini,
notulen rapat Dewan Jenderal. Padahal ini sebenarnya Dewan Jakti. Karena isinya memang di sini kenaikan pangkat untuk beberapa perwira yang hadir adalah Gatot Subroto, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal Jatikusumo, ini kan senior bapak saya. Lalu bapak saya masih Brigjen Ahmad Yani sebagai yang nulis gitu. Nah di sini ada beberapa yang diusulkan, dibahas dengan sangat in-depth, sangat teliti. Hanya beberapa ya kan yang tidak bisa naik pangkat itu. Salah satunya itu Latif Kolonel. Nah, di sini kan ada Kolonel Askari, Kolonel Ibnu Sutowo, Kolonel Kartakusuma, Kolonel Kertarto. Saya kenal semua ini tahu. Kolonel Jamin Ginting. Dan yang terakhir ini Latif, Kolonel Latif. Pikiran saya ketika saya membaca ini mungkin Latif menggunakan ini sebagai senjata Dewan Jenderal. Marah gitu karena dia marah sama bapak saya kok nggak diperjuangkan mungkin. Tapi kan dia banyak kekurangannya. Penilaian dari Pak Gatot Subroto Jatikusumo kan Latif itu banyak kekurangannya. Tapi karena dia lihat notulen rapat Dewan Jenderal, inilah yang dia pakai untuk menghancurkan Pak Yani melalui Dewan Jenderal yang katanya akan menyingkirkan presiden. Kebetulan juga kemudian Pak Yani jadi pimpinan Angkatan Darat ya. Nah, tidak ada lagi Jatikusumo, tidak ada lagi Gatot Subroto ya. Jadi tersisa tinggal Ahmad Yani. Itu salah satu kesimpulan keluarga ya. Iya. Dan itu sangat mungkin 99% ya. Menurut saya itu benar adanya bahwa dipakai oleh PKI Politbiro yang kantornya hanya di sini Jalan Madiun itu sebagai propaganda mereka untuk menjatuhkan Pak Yani. Dan kemudian Pak Yani marah karena terus dipojokkan dengan dokumen Gilchrist, dengan Jenderal Pentagon Brigjen Matang, Dewan Jenderal. Dia nulis kepada Bung Karno. Ada catatannya juga. Bisa dibacakan? Iya, di agenda ini. Boleh saya baca kayak tadi, nggak apa-apa ya Pak ya? Di sini poin-poinnya barangkali Bu Amel. Ya, but every point itu declaring ya. Tujuan revolusi ini Bapak saya nulis ya, sudah jelas masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Revolusi belum selesai karena pada saat ini implementasinya pun belum dilakukan oleh revolusi. Justru karena kami ingin mengamankan terlaksananya tujuan revolusi ini, maka perlu kiranya hal-hal yang menyebabkan dualisme di-clear dan ditiadakan. Dualisme yang kami sebutkan tidak mengenai selesai dan belumnya revolusi, bukan mengenai pemimpin besar revolusi, tetapi dualisme dalam interpretasinya. Sejak TNI dilahirkan, maka baik oleh Bapak Presiden sendiri maupun oleh Panglima Besar Sudirman, falsafah negara selalu diindoktrinasikan. Sosialisme Indonesia dari uraian-uraian Bapak Presiden sendiri yang dapat kami tangkap dilandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat. Ada golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai interpretasi tersendiri, yaitu golongan komunis. Kami dapat mengatakan ini karena justru setelah mengetahui dasar-dasar mengapa dan apa yang mereka indoktrinasikan kepada pengikutnya itu lain. Bagi mereka, sosialisme Indonesia bukan ultimate objective, tetapi hanya intermediate objective, belaka. Seorang komunis yang tidak konsekuen pada ajaran partainya bukan komunis tapi revisionis. Justru di sini kami sinyalir adanya benih-benih dualisme yang dapat membahayakan kelangsungan daripada sosialisme Indonesia. Perbedaan ini ada, ketimbangan ini hidup di kalangan Korps Angkatan Darat, Pamong Praja, dan di masyarakat. Dan anehnya, kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isinya diputar balikan, seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden. Berapa kali info tersebut disampaikan pada Bapak Presiden bahwa Angkatan Darat akan coup, akan ini dan itu. Lama-lama, kalau Bapak, maksudnya Presidennya, mendengar soal ini mulai percaya. Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Kebimbangan ini makin memuncak ketika setelah konstelasi politik akhir-akhir ini dengan dibubarkannya Masyumi. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban.
Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari manapun datangnya, telah dan akan kita hadapi. Konklusi dari uraian saya, 1. Apakah Bapak Presiden menyatakan bahwa sosialisme Indonesia atau SI adalah ultimate objective dan bukan intermediate objective? 2. Bapak Presiden mengatakan bahwa garis tegas itu harus ditarik. Kami pun ada di kiri, soalnya adalah revolusioner untuk tujuan apa? Sosialisme Indonesia atau apa? Gitu. Nah ini menurut di buku Rosihan Anwar, ketika surat ini sampai ke tangan Presiden Soekarno, beliau sulit tidur. Presiden Soekarno sulit tidur setelah mendapatkan surat protes dari Jenderal Yani. Iya, karena Bapak selalu dituduh apa tadi menyingkirkan presiden, mata-mata Amerika. Iya. Nah itu propaganda Partai Komunis Indonesia itu. Dibuatnya di sini, tetangga kami Jalan Madiun, BPI, Biro Pusat Intelijen. Biro Pusat yang diketahui oleh Subandrio. Dr. Subandrio ya. Tapi di dalamnya itu ada Nyoto, Sudisman, orang-orang Politbiro, CC, PKI. Masuk di dalam BPI. Iya, karena waktu itu kalau nggak salah, Aidit juga salah satu Menko kan? Iya. Dan juga wakil ketua MPR gitu ya. Iya. Jadi beliau sangat dekat dengan lingkungan itu, apa yang dirapatkan dia tahu. Dan Bung Karno kan memang orang rangkulan. Iya. Jadi memang Jenderal Yani akhirnya juga tidak bisa menahan diri untuk melakukan atau membuat surat protes terhadap presiden begitu ya. Iya. Karena merasa bahwa tudingan-tudingan bahwa akan mengkudeta presiden itu mengganggu pikirannya. Dan dia khawatir presiden percaya pada provokasi PKI ya. Propaganda. Iya. Bukan hoax ya, itu propaganda. Kalau komunis kan menggunakannya propaganda. Apapun, tulisan kecil apapun, kayak Dewan Jenderal yang Capti itu dipakai. Pokoknya sampai benar-benar masuk. Nah, yang orang Cakrawirawa yang kelasnya sersan, kopral yang dulu para jenderal, mereka kan pendidikannya sangat rendah. Iya. Mereka tuh tidak, pokoknya cuma satu, Bung Karno harus diselamatkan dari para jenderal yang akan mengkudeta itu. Iya. Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti. Pikirannya tuh cuma satu, Bung Karno harus diselamatkan dari Dewan Jenderal. Dewan Jenderal nggak ada. Ya memang tidak bisa dilepaskan dari konstelasi perang dingin ya saat itu antara blok barat dan blok timur ya, antara Amerika dan Soviet ditambah Cina begitu ya. Jadi tudingan bahwa anti PKI sebagai pro barat itu dibantah oleh Jenderal Yani ya. Iya. Kami pun ada di kiri, tapi itu apa? Bukan komunis, sosialisme Indonesia. Nah, kalau tadi Jenderal Yani kemukakan sebaiknya menggunakan sosialisme Indonesia di mana mengacu kepada sila-sila Pancasila begitu ya. Jadi, sosialisme yang berketuhanan dan segala macam. Itu sebenarnya bahasa halus dari Jenderal Yani untuk menolak Nasakop, bukan begitu? Iya. Sangat tidak setuju, apalagi dengan anti PKI kan, mereka sudah mengatakan anti PKI, bukan berarti pro Amerika atau mata Amerika. Bukan berarti juga akan mengkudeta Soekarno ya. Dan Angkatan Darat sudah mengatakan kami itu sudah menunjukkan semua ketaatan TNI kepada negara. Jadi Jenderal Yani lebih setuju Nasasos Indonesia gitu ya. Bukan nasionalis agama komunis, tapi nasionalis agama dan sosialisme Indonesia. Ini yang bagus nih. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional NKRI dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi. Benar kan? Ketika Pak Yani gugur dihadapi betul. Iya, terang benderang ya. Ini sangat pernyataan yang bagi saya sangat seorang prajurit itu. Iya. Mungkin bisa dibahas lagi soal pernyataan Jenderal Yani pada seminar Angkatan Darat
di Bandung. Ya di situ kemudian ada 2 poin. Poin pertama, Nasakom Jiwaku, mungkin nanti bisa dijelaskan maksudnya apa sebenarnya. Nah, kemudian juga musuh dari utara. Mungkin bisa dijelaskan barangkali dari catatan Pak Yani, apa betul musuh dari utara itu adalah komunis begitu? Ya sepertinya kalau lihat petanya kan ya. Jadi tetap ada ancaman komunis masuk ke Indonesia, sudah diingatkan Pak Yani ya. Iya Pak Gining, dan kita juga harus ingat Asia Tenggara saat itu yang katanya CIA terlibat dan sebagainya. Oke, di Indonesia saya nggak melihat, yang lihat orang kita yang dulu ya. Tapi seluruhnya dari Vietnam, Kamboja, Laos, semua kan itu mau dimerahkan ya. Khmer Rouge itu loh. Kan coba di mana, di Kamboja 3 juta kan itu Pol kan lari. Artinya itu memang kejadian di seluruh Asia Tenggara saat itu, termasuk Indonesia yang dahulu. Indonesia 65. Jadi sudah diingatkan bahwa komunis akan menguasai Indonesia ya. Iya. Angkatan Darat sudah mengantisipasi itu ya. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan yang kontradiksi juga pernyataan Jenderal Yani Nasakom Jiwaku. Saya nggak bisa menjelaskan kalau itu karena saya juga nggak ngerti maksudnya apa kok Bapak membuat seminar ya Angkatan Darat Nasakom Jiwaku. Mungkin itu adalah hasil rumusan dari semua pimpinan Angkatan Darat waktu itu. Apakah mungkin untuk menyenangkan Bung Karno supaya nggak curiga, taktis saja? Ya, nggak curiga. Karena kontradiksi antara poin pertama dengan poin kedua ya. Tapi antara Nasakom Jiwaku dan ini dan catatan ini yang terakhir jadi ini tegas-tegas penolakan. Penolakan. Kita ada di kiri tapi apa gitu. Kiri maksudnya bukan kiri komunis ya. Bukan, sosialisme Indonesia. Karena Bung Karno sendiri yang bilang garis tegas harus ditarik. Oke, kita tarik. Kita semua ada di kiri. Because for the sake of you, ya, untuk Bung Karno. Tapi kan sebetulnya ya udah deh, sosialisme Indonesia yang betul, bukan kom. Iya. Jadi di sini memang Angkatan Darat sudah menunjukkan mereka sangat anti komunis. Baik. Ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Bu Amelia, terutama kepada generasi milenial kita. Pesan-pesan dari perjuangan Pak Yani hingga gugur menjadi kusuma bangsa. Ya, jadi ketika saya melihat ayah saya tergeletak, berlumuran darah, tidak bisa karena terus diseret-seret, itu adalah pengabdian seorang prajurit yang paling utuh. Dia tidak menyerah di tangan orang-orang seperti itu. Dia lawan, meskipun dia sendiri, tapi itulah pengorbanan, pengabdian seorang prajurit yang sempurna. Dulu saya nangis terus, saya kehilangan, tapi saya ambil intisarinya dari itu, bahwa dia adalah seorang pahlawan, syuhada, seorang yang berani untuk membela negara ini agar tidak dikuasai orang-orang yang tadi. Coba kalau berhasil mereka, kita udah nggak ada. Kalau ada udah pakai baju biru yang rambutnya dikepang itu, terus pegangannya garu itu, macul terus, kayak filmnya The Killing Fields. Cicak pun dimakan, tikus pun dimakan, kan nggak ada makanan kan Pak. Jadi apakah seperti itu? Nah, pengorbanan 7 pahlawan dan yang di Jogja 2 itu adalah klimaks dari pengorbanan prajurit Angkatan Darat yang luar biasa menurut saya ya. Dan itu yang harus diberikan semangat pada anak-anak muda. Boleh mereka mau nonton Gerakan 30 September, mau nonton Jagal, mau nonton yang mana aja, mereka akan bisa karena sudah berpendidikan, mereka akan bisa mengambil hikmahnya ya. Dan saya percaya itu, meskipun sekarang banyak yang masuk kemana-mana, mulai bilang ini bohong, ini nggak benar, ini karena mereka tidak tahu. Baik, Bu Amel. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Amelia Yani, putri ketiga dari pahlawan revolusi kita, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Dari Museum Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, saya Slamet Ginting
mengucapkan terima kasih. Inilah pelajaran sejarah bagi bangsa ini, bahwa pahlawan adalah orang yang mengabdikan kepada bangsa dan negara, termasuk bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi sampai titik darah perjuangan penghabisan. Demikian bincang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Ginting.